Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Jadi di video sebelumnya ya, kita sudah berbicara terkait bagaimana kita menyederhanakan gitu ya persoalan gitu ya. Dari yang tadinya cairan itu kalau kita mau menghitung gerakannya ya, itu harus dihitung satu-satu volumenya, satu-satu partikel gitu ya. Itu kan lama gitu ya, membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Sehingga kita buat supaya simple kalau dalam satu wadah gitu ya. Dalam satu wadah ini gitu misalnya ya. Ya maka itu dianggap satu gitu ya. Tidak terdiri dari beberapa partikel gitu ya. Jadi dibuat simple ya. Kalau satu wadah ada air ya udah airnya satu aja itu ya. Jadi satu kesatuan. Dan muncullah sebuah properties ya atau sebuah karakteristik gitu ya yang dinamakan dengan density dan pressure. Ya, density ini adalah massa jenis gitu ya. Ya, massa jenis yang mana simbolnya adalah rho ya. Jadi rho itu seperti ini ya. Ini rho ya. Jangan seperti ini ya, jangan seperti P ya. Karena dalam fisika P itu juga ada artinya ya. P itu ini ya, pressure ya. Nah, jadi jangan sampai terbalik. Jadi ketika menulis itu ya dibuat seperti jelas lah ya, bisa begini. Tapi kadang kalau begini akan sama seperti P. Jadi kalau saya pribadi menggambarnya seperti ini ya. Jadi kayak meme gitu ya, tapi ini seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, itu rho ya. Diingat-ingat ya, rho gitu ya, bukan P ya, tapi rho. Nah, eh, density measures the mass per unit volume ya. Dia mengukur massa per satuan volume. Satuannya adalah kilogram per meter kubik. Nah, tadi saya sudah membuat beberapa coret-coretan begitu ya. Jadi ini tadi rho ya adalah massa jenis ya. Dia menghitung massa ya per volume ya. Massa per volume atau massa per volume ya, massa dibagi volume gitu ya. Yang mana massa adalah kilogram satuannya, sedangkan volume adalah meter kubik ya. Nah, ini satuan internasional ya. Nah, kenapa kok kita menggunakan satuan internasional? Ya, supaya ketika kita menghitung keluar angka, keluar satuan, ketika kita bicarakan itu ke orang lain ya, yang di luar komunitas kita atau di luar negara kita itu paham ya. Karena kalau misalnya kita ingat dulu ketika kita masih kecil, kadang orang-orang itu mengukur dengan menggunakan satuan yang cuma mereka ketahui. Ya. Misalnya jaraknya sekian jengkal gitu ya, atau 10 kilan gitu ya. Nah mungkin bagi orang Jawa jengkal kilan itu familiar ya, tapi kalau untuk orang-orang Sumatera atau bahkan orang luar negeri, kilan jengkal itu beda-beda gitu ya. Bahkan ketika di Jawa pun jengkalnya orang besar dengan jengkalnya orang kecil berbeda ya, sehingga perlu ada yang dinamakan satuan internasional ya. Ketika kita ngomong 10 kg per meter kubik di Indonesia itu maknanya sama ya dengan 10 kg per meter kubik di luar negeri seperti itu. Nah, ini contohnya gitu ya. Jadi misalnya ini ada batu gitu ya. Jadi ini adalah batu. Kita timbang, ternyata masanya ya adalah 2 kg ya. Jadi ini bukan berat ya, tapi massa ya, massa ya. 2 kg. Kemudian di sini ada wadah gitu ya. Di sini ada wadah. Tadinya airnya itu volumenya adalah 2 meter kubik. Ketika batu dimasukkan ke kontainer, tentunya air akan naik gitu ya, karena volumenya terdesak ya oleh batu. Ketika kontainernya itu kosong, volumenya adalah 2 meter kubik ya. Ketika batu dimasukkan ternyata airnya naik gitu ya. Ya ini logis ya, kalau pernah main batu dicemplung atau dimasukkan ke dalam kontainer atau ke dalam wadah pasti akan ada pertambahan volume gitu ya. Nah, ternyata dia naik 1 meter kubik ya menjadi 3 ya. Yang tadinya 2 naik jadi 3. Berarti batu ini volumenya 1 meter kubik gitu ya. Nah, rho batu sama dengan massa batu dibagi volume batu ya. Massa batu tadi 2 kg ya.
Kemudian volume batu adalah 2 kg per meter kubik gitu ya. Nah, ini adalah massa jenis dari batu gitu ya. Nah, konsep massa jenis ini bisa dipakai tidak hanya untuk solid ya, tidak hanya untuk padatan. Karena tadi kan kita bicara soal cairan ya, soal fluida. Nah, konsep yang sama juga bisa diketahui gitu ya. Jadi kita punya air sekian kilogram, volumenya sekian meter kubik. Nah, maka kita bisa mengetahui massa jenis daripada air itu gitu ya. Oke. Nah, water's density is normally about 1000 kg per meter kubik ya. Jadi biasanya air murni gitu ya, air yang benar itu densitasnya atau massa jenisnya adalah 1000 kg per meter kubik ya. Nah, ini maksudnya apa ya? Kalau misalnya kita punya kita punya bak mandi gitu ya. Misalnya ini bak mandi gitu ya. Ini bak mandi. Panjangnya 1 meter, lebarnya 1 meter, tingginya juga 1 meter ya. Itu kan volumenya adalah 1 kali 1 kali 1 ya. Volume bak mandinya adalah 1 meter kubik gitu ya. Nah, itu kalau kita isi air penuh ya, kita isi air sampai penuh gitu ya. Di sini ada airnya sampai penuh gitu ya. Nah, maka kalau kita timbang ya, massa daripada air yang ada di 1 kali 1 meter bak mandi ini adalah beratnya 100 kg ya, atau 1 ton ya. Jadi kalau kita punya bak mandi sebesar ini diisi penuh, maka massa dari air yang ada di dalam bak mandi ini adalah 1000 kg ya. Nah, air is about a factor of 1000 smaller ya. Kalau udara ini itu massa jenisnya adalah 1000 kali lebih kecil ya daripada air begitu ya. Nah, because their molecules are essentially in contact, liquids are incompressible ya. Jadi liquid ya atau cairan ya. Jadi liquid ini adalah cairan ya. Cairan itu incompressible ya. Maksudnya apa ya? Maksudnya seperti ini ya. Jadi yang dimaksud dengan incompressible ya. Jadi ini incompressible ya. Incompressible itu tidak bisa dikompres. Tidak bisa dikompres ya, dikompres. Nah, maksudnya gimana gitu ya? Misalnya balik lagi ya, di sini ada yang namanya wadah gitu ya. Kemudian di sini ada piston gitu misalnya ya. Di sini ada piston. Oke, ada piston. Ini piston ya. Nah, di sini ada fluida ya, cairan ya. Misalnya ada air gitu ya. Nah, ini sudah mampet gitu ya. Dalam artian benar-benar keisi semuanya, nggak ada ruang. Nah, ketika kita menekan piston ini akan tidak bisa ya. Jadi kayak mentok gitu ya. Dia tidak bisa dikompres lagi karena sudah tidak ada ruang-ruang lagi gitu ya di sini ya. Jadi sudah sudah mentok gitu ya. Nah, beda kalau misalnya ini misalnya air gitu ya. Nah, beda kalau misalnya dengan gas ya. Kalau misalnya air ya atau water ini diganti dengan udara gitu ya, misalnya oksigen atau hidrogen, masih ada bisa dikompres gitu, jadi bisa ditekan terus gitu ya, jadi bisa bisa masih ada kemampuan bagi kita untuk selalu ngepres gitu ya. Nah, kalau untuk yang piston dengan air ini dia sudah mentok gitu ya. Kalau kita paksa ya nanti malah yang jebol adalah kontainernya gitu ya. Jadi dipaksa berhenti, dipaksa lagi, kontainernya yang jebol. Tapi kalau misalnya gas, ya udah berat nih,
tapi masih bisa ditekan lagi gitu ya, sampai pol gitu ya. Nah, itu kalau gas. Kalau fluid apa namanya? Cairan ya. Cairan itu dia tidak bisa dikompres ya. Oke, kita balik lagi. Nah, ini ya. Gas in contrast are compressible ya. Gas ya sebaliknya dia compressible ya. Jadi masih ada celah bagi kita untuk menekan gitu ya. With relatively large intermolecular distance, their density change readily ya. Jadi karena gas itu compressible ya, jadi apa namanya jarak antar molekul itu masih bisa didekatkan lagi sehingga gas itu apa namanya massa jenisnya dia berubah-ubah ya tergantung tekanannya ya. Tapi kalau untuk cairan atau liquid dia akan tetap sama massa jenisnya ya mau berapapun tekanannya ya. Oke, itu untuk video kali ini. Nanti setelah ini kita akan masuk ke bagian yang tekanan atau pressure. Terima kasih atas perhatiannya.